Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Vivien Vindika Aprila Endiarsari dengan NIM 2410209. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika semester 2. Di sini saya akan mempresentasikan jawaban aswaja saya yang diampu oleh Bapak Mas Tajuddin Ahmad M.Hum. Dan sekarang saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 9. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan mazhab, dan jelaskan hukum bermazhab bagi orang awam, mujtahid, dan ulama yang belum mencapai derajat mujtahid. Yang dimaksud dengan mazhab sendiri yaitu secara bahasa, mazhab adalah masdar yang berasal dari akar kata zahaba yang berarti bagus. Sedangkan menurut istilah mazhab adalah pendapat atau metode seorang ahli fikih yang diikuti oleh para pengikutnya yang menisbatkan diri kepadanya. Bagi orang awam, wajib hukumnya bertaklid kepada para ulama. Orang awam bukan hanya orang yang sama sekali tidak mengetahui hukum Allah, akan tetapi ia juga orang yang mengetahui hukum sebuah permasalahan dari mujtahid, akan tetapi ia tidak mengetahui dalilnya. Mengikuti ulama bagi orang awam bukan berarti tidak mengikuti Al-Quran dan Sunnah, sebagaimana pemahaman sebagian ekstremis. Mengikuti ulama adalah perintah Allah. Dalam Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman pada surat An-Nahl ayat 43 yang berarti, maka bertanyalah kepada ahli ilmu jika kalian tidak mengetahui. Adapun apabila para imam mazhab berbeda pendapat dalam sebuah permasalahan, maka kewajiban orang awam adalah mengikuti mazhab yang ia yakini paling unggul dibanding mazhab lainnya, atau minimal setingkat dengan mazhab lainnya, walaupun dalam kenyataannya mazhab yang ia ikuti diungguli oleh mazhab yang lain. Adapun hukum bermazhab bagi mujtahid. Bagi mujtahid, maka ia wajib berijtihad dan tidak boleh bertaklid kepada yang mujtahid yang lain, walaupun mujtahid yang diikuti tersebut adalah sahabat. Yang terakhir, hukum bermazhab bagi orang yang pandai agama namun belum sampai ke derajat mujtahid. Para ulama berbeda pendapat terkait golongan ini. Menurut Ibn Al-Hajib dan beberapa ulama lainnya, golongan ini sama dengan golongan pertama, yaitu wajib bertaklid. Golongan pertama yaitu golongan orang awam, wajib bertaklid sebab ketidakmampuan mereka untuk berijtihad. Soal yang kedua yaitu mengapa kita harus mengikuti mazhab al-arba'ah bukan mazhab lainnya. Mengikuti selain mazhab arba'ah bagi umat Islam saat ini hukumnya tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehannya. Mari kita bahas alasan-alasan tersebut. Yang pertama, pada saat ini tidak sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab arba'ah. Hal ini berbeda dengan mazhab arba'ah. Sanadnya muttasil dan diriwayatkan dari para ulama hingga kepada para imam mazhab. Yang kedua, pendapat yang dinisbatkan kepada selain mazhab arba'ah tidak muldobit atau batasan-batasan tidak dijelaskan. Artinya, tidak dapat diketahui apakah pendapat yang dinisbahkan kepada mereka adalah mutlak tanpa syarat, ataukah harus disertai syarat, atau apakah pendapat itu umum bagi semua orang dan semua kondisi, ataukah hanya khusus bagi orang-orang tertentu dan dalam kondisi tertentu saja. Berbeda dengan pendapat mazhab arba'ah yang para pengikutnya meriwayatkan dengan jelas seluruh syarat-syarat pendapat imam dan merinci antara umum dan khususnya. Pertanyaan terakhir yaitu sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Pertama, kita akan bahas mazhab Hanafi. Mazhab ini didirikan oleh Abu Hanifah Al-Nu'man. Sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab atau Al-Quran, Al-Sunnah, syariat umat terdahulu, pendapat para sahabat, ijma', qiyas, ihtisan, uruf, dan maslahah mursalah. Selanjutnya ada mazhab Maliki. Mazhab ini didirikan oleh Malik bin Anas. Pada mazhab Maliki, bersumber hukum dalam mazhab ini secara tertib adalah Alkitab atau Al-Quran, Sunnah, Ijma', Qiyas,
amal penduduk Madinah, maslahah mursalah, sad az-zori'ah, khuruj min al-khilaf, dan adat. Selanjutnya pada mazhab yang ketiga yaitu mazhab Imam Syafi'i. Mazhab ini didirikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Al-Syafi'i yang bernama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Sumber hukum dari mazhab Syafi'i yaitu dalam mazhab ini adalah Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, dan istidlal. Selanjutnya pada mazhab Hambali. Mazhab Hambali ini didirikan oleh Ahmad bin Hambal al-Syaibani. Sumber hukum pada mazhab Hambali ini adalah nas atau Al-Quran, hadis, ijma', fatwa sahabat. Apabila para sahabat khilaf, maka yang diambil adalah fatwa yang paling mendekati Alkitab dan Sunnah, hadis dhaif, dan qiyas. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang atau salah kata, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.